Ini keuntungannya ketika kita menanam rumput sendiri, yaitu sebesar Rp4.687 dalam waktu 1 bulan. Penghematan biayanya yaitu Rp28.184.400 selama 6 bulan pemeliharaan penggemukan sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kandang Juragan semuanya. Kembali bersama saya Fahri Ramadan. Kali ini kita akan berhitung mengenai berapa sih keuntungan yang kita dapat ketika kita menanam hijauan sendiri. Jadi nanti kita akan sama-sama membandingkan perbedaan biaya operasional antara membeli rumput dengan kita menanam rumput sendiri. Nah, jadi sistem yang akan kita gunakan adalah integrated farming atau pertanian terintegrasi, yaitu yang mana nanti kotoran dari sapi akan kita gunakan sebagai pupuk dan rumputnya akan kita gunakan untuk memberi makan sapi. Nah, ini sebuah contoh integrated farming yang sederhana saja sebenarnya. Jadi dengan kita menggunakan pupuk dari kotoran sapi, kita tidak perlu lagi membeli pupuk. Nah, asumsi yang akan kita gunakan yaitu kita melakukan penggemukan sapi dengan 25 ekor kapasitasnya, yaitu masing-masing dengan bobot 300 kg. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pertama kita akan menghitung biaya operasional dari yang membeli rumput. Pertama ya, yaitu ada 25 ekor sapi potong dengan bobot 300 kg. Jadi di sini saya akan mensimplifikasi saja. Jadi nggak terlalu semuanya biaya yang akan saya jabarkan, tapi meliputi biaya pakan dan tenaga kerja. Ini saya rasa sudah cukup menggambarkan jumlah nominal uang yang bisa kita hemat ketika kita menanam sendiri. Selain itu juga memang dari biaya tenaga kerja dan pakan ini sudah mencapai 80%, bahkan lebih dari biaya operasional ketika kita membuat peternakan. Nah, di sini ada asumsinya sapi itu diberi makan 10% dari bobot badan, yaitu 7% dari hijauan dan 3%-nya itu dari konsentrat. Jadi di sini kita gunakan 7% ya. 7% dari 300 kg itu adalah 21 kg. 21 kg dikali 25 ekor sapi. Kita tulis, dihitung saja, dimudahkan per bulan ya, 30 hari. Artinya dalam waktu sebulan 25 ekor sapi akan membutuhkan 15 ton rumput ya, 15.750 kg rumput. Ini ya sekitar hampir 16 ton ya, ini angkanya. Nah, kemudian berapa sih biaya rumputnya ya? Kita hitung selanjutnya ya, biaya hijauan. Biaya hijauan. Yaitu sama dengan 15.750 kg. Nah, kita kalikan saja. Kalau di Bogor ini harga rumput sampai di tempat per kilo itu kena di Rp450. Ini dan ini sudah normal lah ya, normal. Bahkan ada juga yang jual sampai Rp500 gitu. Ya, ini kali ya, Rp450. Nah, berarti kebutuhan hijauannya, biaya hijauannya dalam waktu sebulan memelihara 25 ekor sapi adalah sebesar 7.087.500. Ini ya, kita garis bawah biar lebih terlihat.
Selanjutnya, biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja di sini kami asumsikan perkiraan seorang anak kandang itu digaji dengan Rp2.500.000. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu orang anak kandang karena dengan 25 ekor sapi itu cukup satu orang anak kandang, apalagi kan dia tidak perlu ngarit rumput. Jadi hanya urusan di kandang yaitu membersihkan, mengurus sapi, kemudian juga memberi pakan gitu. Jadi cukup satu orang saja. Berarti satu orang dikali Rp2.500.000. Berarti Rp 2.500.000 ya. Nah, selanjutnya selain dari dua biaya ini, biaya yang ketiga adalah biaya konsentrat. Di sini kami menggunakan biaya konsentrat dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Jadi dianggap saja ini biar mudah ya, kita membeli complete feed yang harganya Rp3.000. Dan ini standar ya, nggak terlalu murah ataupun terlalu mahal begitu. Nah, ini biaya konsentrat. Kemenangan kita anggap 3% dari bobotnya itu kebutuhan konsentratnya. Jadi tadi kan 10% ya, 10% dari bobot sapi. Nah, konsentrat yang digunakan sebanyak 3% saja, yaitu 9 kg ya, 9 kg dikali 25 ekor dikali 30 hari dikali dikali Rp3.000. 9 kg dikali 25 dikali sini 25 ekor ya, dikali Rp3.000 dikali 30 hari. Total biaya konsentrat penggemukan sapi ya, ini kita anggap yang penggemukan saja, jadi 3.000 itu udah cukup ya. Biasanya kan kalau perah itu dia harga konsentratnya lebih mahal karena proteinnya lebih tinggi, biasanya di angka 18%-an kalau untuk sapi perah. Nah, ini kebutuhan konsentratnya adalah sebesar 20 juta ya, 20.250.000. Nah, berapa sih total biayanya ketika kita membeli rumput? Total biayanya ini sudah saya hitung ya di sini ya. Total biayanya dengan membeli rumput adalah ini 29 juta 937.400 rupiah. Ini biayanya. Ini dia ya, 29.937.400 rupiah. Ini adalah asumsi atau kasus yang pertama, yaitu ketika kita membeli rumput dari luar. Nah, kenapa juga kita nggak memasukkan pilihan untuk mengarit rumput sendiri atau mengarit rumput liar? Karena dengan populasi sapi yang sangat banyak, misalkan sudah sampai 100 ekor atau misalkan kambing domba itu lebih dari 100 ekor, itu sudah sangat berat untuk ngarit ya, karena kan rumput lapang itu kurus-kurus dan jadi rebutan juga, apalagi kalau misalkan lahannya itu tidak pasti gitu ada di mana saja, dan ini akan menjadi sangat berat ketika datang musim kemarau, terus juga misalkan terus-terusan hujan, jadi nggak bisa keluar untuk ngarit. Makanya ini sangat tidak disarankan, apalagi kualitas rumputnya pun tidak bisa terjamin dengan ngarit rumput liar atau rumput lapang. Oke, kita lanjut ke kasus atau simulasi yang kedua ya, yaitu
ketika kita menanam rumput. Nah, di sini kita tahu berapa sih kehematan biaya yang didapat dari kita menanam rumput sendiri. Nah, kita lanjut untuk simulasi yang kedua ya, yaitu ketika kita menanam rumput sendiri. Nah, dengan menanam rumput sendiri, maka otomatis ya, biaya hijauan itu menjadi 0 ya. Jadi sama nih, 25 ekor, satu potong, bobot 300 kg. Nah, jadi tadi biaya hijauannya itu menjadi 0 rupiah. Nah, tapi kompensasinya yaitu kita akan menambah pegawai 1 orang. Gitu. Jadi biaya tenaga kerjanya bertambah. Biaya tenaga kerja itu bertambah menjadi 2 orang. Dikali 2.500.000 rupiah. Itu berarti jadi 5 juta rupiah ya. Nah, 2 orang ini bisa dilihat dulu ya kemampuannya seperti apa. Pertama bisa 1 orang khusus di kandang, 1 orang khusus ngarit, atau bisa juga diatur dengan dua-duanya mengerjakan bersamaan. Jadi misalkan pagi-pagi sama-sama bersihin kandang dulu, biasa kan ya rutinitas pagi hari, membersihkan kandang, kemudian memberi pakan, baru mereka berangkat ke lahan untuk ngarit bersama-sama, baru nanti kembali lagi dan melanjutkan kegiatan di kandang seperti memberi pakan dan sebagainya. Kemudian nanti bisa diatur misalkan setiap sore harinya atau setelah zuhur, di waktu kosong mereka juga bisa memberikan perawatan terhadap lahannya, yaitu memupuk, kemudian juga menguruk tanah dan sebagainya begitu. Nah, lanjut yaitu biaya konsentrat ya. Biaya konsentrat. Itu kita anggap sama ya. Langsung saja diambil dari sini. 3% dari bobot badan untuk 25 ekor dikali 3.000 rupiah untuk 30 hari. Yaitu segini, 20.250.000 rupiah. Nah, kemudian berapa sih jadinya total biaya setelah kita menanam rumput sendiri? Total biayanya adalah sebesar 25.250.000 rupiah. Nah, udah terlihat ya, ini 29 juta, ini 25 juta. Selisih tepatnya adalah sebesar 4.687.400 rupiah. Untung nih. Ini keuntungannya ketika kita menanam rumput sendiri, yaitu sebesar 4.687.000 rupiah dalam waktu 1 bulan. Itu ketika kita melihara hanya 25 ekor sapi. Bayangkan kalau misalkan dikali lebih dari itu, begitu. Dan jangan lupa ini hanya 1 bulan, teman-teman. Biasanya misalkan anggaplah penggemukan dilakukan selama 6 bulan. Artinya ini sudah saya hitung, kalau 6 bulan biaya yang dihemat lebih besar lagi, yaitu sama dengan 28 juta ya. 28,184 400. Ini selama 6 bulan. Jadi keuntungan yang didapat, penghematan biayanya yaitu 28.184.400 rupiah selama 6 bulan pemeliharaan penggemukan sapi
Asumsinya tadi 25 ekor dengan bobot 300 kg. Nah, kemudian bertanya-tanya dong, pasti kan ada biayanya ya, biaya penanaman rumputnya di awal sekali. Nah, itu berapa? Coba kita hitung juga setelah ini. Untuk menghemat biaya sebanyak ini, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan? Dan itu rumput itu hanya sekali tanam ya. Selanjutnya itu kita bisa panen secara terus-menerus. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa sih biaya investasi yang diperlukan untuk menghemat tadi. Anggap kalau 6 bulan itu 28 juta rupiah. Nah, dengan tadi ya kebutuhan 25 ekor sapi, kita bisa memenuhinya dengan rumput biovitas itu hanya dengan kurang dari 900 meter, yaitu 875 meter persegi. Jadi kebutuhan lahannya ini sebesar ini. Anggaplah ya, kita bulatkan saja menjadi 1000 meter ya. Jadi untuk cadangan nantinya gitu. Nah, ini kita bulatkan ya. Jadi 1000 meter persegi. Kemudian berapa sih 1000 meter persegi ini butuh bibitnya? Jadi kalau dengan jarak tanam 70 kali 70 dan kemudian di masing-masing lubangnya itu ditanam 2, itu kan berarti per meter perseginya butuh 4. Jadi kalau dikali 4 berarti ini butuh 4000. Kebutuhan bibit rumputnya adalah besar 4000 stek. Kemudian apalagi? Anggaplah tenaga kerja di awal ya. Tenaga kerja di awal. Kalau sepengalaman kami 1000 meter itu kalau dikerjakan sepanjang hari itu hanya butuh 1 minggu dengan 2 orang pekerja. Jadi anggaplah seperti ini tenaga kerja. Itu sama dengan 2 dikali 7, 14 HOK dikali di sini standar 120.000 rupiah. Ini kalau pekerja lepas ya. Jadi bisa lebih murah dari ini sebenarnya. Itu. Nah, ini biaya steknya adalah kalau biovitas itu 1.200 rupiah. Kita kali ya. Dan hasilnya adalah sini itu 4.800.000 rupiah. Ini hitungan 1000 meter ini sudah lebih ya sebenarnya. Jadi ini tenaga kerja kita berarti 1.680.000 rupiah. Nah, anggaplah biaya sewa lahan ya. Itu kalau di sini ya kenanya paling per meter itu 1.000 rupiah per tahun. 1000 meter kali Rp 1.000 rupiah, yaitu sama dengan 1 juta rupiah. Nah, berapa sih totalnya? Yaitu sama dengan 7.480.000 rupiah. Pupuknya dari mana? Jadi anggap saja Bapak dan Ibu sekarang sedang punya sapi. Tadi pupuknya kita bisa menggunakan dari sapi kita sendiri begitu. Nah, hanya dengan biaya seperti ini Bapak tadi bisa menghemat 28 juta. Dan ini akan menjadi aset ya. Dan ini bahkan lebih nih, sewa lahannya ini 1.000 rupiah per tahun. Jadi sewa lahan itu bisa selama 1 tahun, dan aset dari kebun kita itu juga bertahan sangat lama. Jadi rumput itu baru akan di recycle atau digarap ulang sekitar 2 tahun setelahnya. Bayangkan saja, hanya dengan investasi seperti ini Bapak punya aset, kemudian juga menghemat biaya pakan mencapai 28 juta rupiah. Itu dalam waktu 6 bulan. Coba dikali dalam setahun, berarti yang dihemat kalau misalkan penggemukan jangka panjang itu bisa sampai 56 juta rupiah. Jadi sekian saja video dari saya, semoga
mencerahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kontak kami di bawah ini. Dan juga jangan lupa subscribe dan like video-video kami. Sampai bertemu pada video berikutnya. Saya Fadil Ramadan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.